Ya Rabbi bil Mustafa. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah ibadah wal aulad rahmah. Fa akrimu auladakum fa inna karamatul aulad ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai Sahibul Bait Bapak Hamdi dan keluarga yang mengundang kita acara malam hari ini, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan acara besok lancar tanpa ada lagi halangan, amin ya robbal. Dan juga para tokoh masyarakat, Ibu RT 012, para tangga, bapak-bapak, khusus ada besan dulu, ada besannya, ada besannya, ada besannya, ada besannya, ada besannya, ada ya, ada ya. Dan juga calon ke rumah mempelai yaitu Saudari Hani Astriani dan Saudara Yuki Kustanto. Mudah-mudahan kedua mempelai ini panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Puji syukur malam hari ini kita rangkaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita bisa kumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada sosok manusia yang menjadi idola kita sepanjang masa. Manusia yang paling lemah lembut tutur katanya, santun dalam berbicaranya. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Bapak saudara yang berbahagia, ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Salah satu ibadah adalah pernikahan. Maka nikah adalah ibadah. Karena nikah masuk dalam kategori ibadah, dan setiap ibadah harus punya ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, kata Imam Ibn Ruslan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini kategori nikah ibadah, maka nikah harus tahu ilmunya. Kedua mempelai harus belajar bagaimana itu tata cara dalam berumah tangga. Contohnya bagaimana dia berperilaku baik, berakhlak baik antara suami istri, memahami hak dan kewajiban suami istri. Bagaimana dia mandi junubnya harus paham. Saat menstruasi apa yang haram di situ dia harus tahu, harus belajar ilmunya. Karena ini masuk ruang lingkup ibadah. Hadirin rahimakumullah, maka kalau ibadah didasari oleh ilmu, maka seorang suami menghadapi konflik dalam rumah tangga
saat dia berantem, saat dia lagi cekcok, saat bertengkar dengan istri, dia tahu ilmunya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Karena dia tahu sekali ucapan cerai berarti dia telah talak satu kepadanya. Jelas ya? Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Ada 4 motivasi yang harus dimiliki oleh calon suami saat dia memilih calon pendamping hidupnya. Wanita dinikahkan karena 4 faktor. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Biasanya orang nikah kalau istrinya kaya, kontrakannya, pintunya baris, saking banyak susah dihitung. Mobilnya baris, depan rumah kayak showroom. Ya. Di ATM duitnya cukup banyak, orang mapan. Orang menikahi dia karena kaya. Padahal kata Nabi, siapa orang yang menikahi seorang wanita hanya semata-mata fokus kepada harta sebagai bahan konsentrasinya, maka laki-laki itu tidak akan mulia, justru akan rendah di mata istrinya. Yang kedua, orang nikah lijamaliha, karena kecantiknya. Biasa cantik itu menjadi modal dasar kenapa kita mau menikahi dia. Ini hal-hal yang merupakan menjadi langgengnya rumah tangga. Limaliha, hartanya sudah. Wali hasabiha, karena keturunannya. Karena keturunan orang baik-baik membuat dia menjadi mau nikah. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Fasbar bizatidin, pilih di antara 3 dan itu, pilihlah yang beragama. Bukan beragama hanya nama atau kata Islam, tapi di sini yang beragama artinya wanita yang mengamalkan agamanya, sholatnya rajin, ya, punya ilmu, ya, punya kemampuan, skill, punya akhlak baik. Itu yang menjadi harapan istri ataupun wanita pilihan. Kalau kau pilih yang beragama, fasbar bizatidin taribat yada, maka kamu akan sukses. Harta bisa dicari kalau sudah berumah tangga. Keturunan ya, bisa berubah. Kecantikan bisa pudar. Ada orang bilang semakin cantik istrinya maka semakin tinggi biaya apa ya, perawatannya. Tapi kalau istri cantik, oh jangan coba-coba, belum dia facialnya aja 200.000, cuci muka, facial cuci muka, belum gunting kukunya ini guntingin nih di tempat facial aja 100.000, pembersih, pelembab, berapa, krim malam, krim siang, krim sore, krim mendung, krimnya itu bisa kedodoran kita, karena biayanya begitu besar. Nah, hadirin rahimahullah, saya persingkat saja. Jam 9 kita harus selesai malam hari ini. Untuk langgengnya sebuah rumah tangga, suami istri harus tahu hak dan kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama hak suami
kepada istrinya, dan ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami. Ayat ibaha idza qa'ima. Suami wajib memberikan makan kepada istrinya, berikan nafkah, uang belanja, wajib itu. Besar kecilnya tergantung kebutuhan. Wayak suwajastasa. Yang kedua, memberikan pakaian. Kalau dia pakai baju baru, maka istri pun juga harus dikasih baju baru. Lebaran sama, dia baru, kita baru. Itu kewajiban daripada suami. Yang ketiga, wala yubtiha, saat lagi marah, berantem, bertengkar, jangan sekali-kali suami menjelek-jelekan istrinya. Istrinya dianggap jelek, udah pendek, hitam, buol, digaruk ngepul. Jangan istri dibilang jelek kayak gitu. Kata suaminya, saya ngajak sama kamu, kenapa? Udah miskin, belagu lagi, sengsara. Dulu mantan saya orang kaya, cantiknya luar biasa, kayak artis. Istrinya jangan jelek lagi. Biasanya kalau istri jelek, dia juga akan balik juga. Bang ngajak sama abang, ya udah jelek, rempeng, lajis lagi, malas kayak kucing, malam ngayap, lagi tidur gak kerja. Itu pasti ada refleks saling membela diri, tidak mau dijelek-jelekan. Maka suami jangan sekali-kali saat dia marah, bertengkar, berantem sama istri, menjelek-jelekan istrinya. Terimalah apa yang ada, jangan terpancing emosi. Justru itu semakin memperparah, memperkeruh hubungan rumah tangga, dan nanti pada akhirnya akan menjadi rumah tangganya seperti perahu di tengah lautan, karam tenggelam, wes angin lagi perahunya, angin masih. Yang keempat, waladil wajah, tidak boleh suami saat lagi marah dalam rumah tangga ringan tangan kepada istrinya. Itu istri udah kayak main smackdown, diinjak, dibanting lagi, ditapekin bolak-balik, malam dipakai lagi, begitu aja. Kata Nabi, ila darabtum fatabu wajah, kalau kau mukul, hindari, jangan sampai mukul muka. Nggak boleh, haram mbak. Bapak lagi marah, jengkel, kesel sama istrinya, ditakutin istri sampai berdarah, pecah bibirnya, rontok giginya, haram, nggak boleh. Walaupun itu istri kita, Nabi larang, nggak boleh. Ini area zona terlarang, muka nih. Jangan kita membuat istri kita menjadi hancur mukanya. Udah cincinnya 4 takiong, marah, ditonjok istrinya, ceger, ininya pipisnya pecah, giginya retak, ininya pecah, keluar darah. Cincin 4 takiong, hancur ya. Nggak boleh mukul wajah, haram hukumnya. Ini yang sering terjadi rumah tangga. Saking emosinya tuh istri itu balikin, guaplok ya, dicekek lehernya sampai nyalet, itu ditabukin lagi, udah pada biru mukanya. Ini bukannya manusia, aku nih, ini binatang nih, harus kita hargai. Walaupun istri kita lemah, kita hargai. Jangan kita siksa dia. Ada istrinya bersetrum, diteruska, di mukanya di siram pakai air panas, jadi dispenser. Ya Allah Rabbi. Kenapa begitu? Karena dia nikah tidak pakai ilmu. Baik hadirin, ini saja kajian kita pada malam hari ini tentang rumah tangga. Mudah-mudahan Hani dan juga Yuki berikan rumah tangga yang harmonis, bahagia, terhindar dari kekerasan rumah tangga, tidak ada KDRT. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah bimbing. Mudah-mudahan semakin tambah tekun ibadahnya, semakin dekat kepada Allah,
dan Allah berikan kita rezeki untuk keduanya, Allah berikan keturunan anak yang soleh dan salihah. Al-Fatihah. Bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dijawab Allah SWT doa kita malam hari ini, khususnya hajat syariful bait, dan mudah-mudahan di kampung kita ini tidak ada yang terkena virus corona. Amin. Sehat semuanya. Amin. Panjang umur semuanya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma astur ayyubana waqshif qurubana waqti hajatina. Hajat Mbak Hamdi wa ahlu qarabahdu wa hajat Mbak Hani dan juga Mas Ugi mudah-mudahan Allah yasur umur haul yasur umur lana sahabina wa litalabidina wa lihadirin syahatan fit taqwa wa rizqan wasi'ah bila hisab wa la ta'ab wa la azab wadfa'anna al-bala wal baliyat wal marad wa virus corona libaina khasmul muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa maqdi hajatina hajat dunya wal akhirah bis salamah wal afiyah. Rabbana taqabbal minna ya Allah aslam sabdan minna ya Allah maghfir lahum warhamna wal kubur wasfi kuburhum fadl ja'dhum min ghadalah min jidadil jinan wa rahmatul niran. Allahumma inna hadha du'a wa alaika al ijabah wa la hawla wala quwwata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.